Percaya atau tidak, yang namanya terkabulnya sebuah doa dan rejeki itu dipengaruhi oleh batin kamu yang masih terluka atau sudah memaafkan. Kamu setuju? Yuk kita sembuhin batin kamu dulu ya. Halo teman-teman, apa kabar? Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Di video kali ini masih ada kaitannya dengan hukum tarik-menarik lagi. Justru kayaknya video ini nih yang sudah kamu tunggu-tunggu dari kemarin. Ya, saya akan menjelaskan kenapa kamu sebagai sahabat saya selama ini kok susah banget untuk menerima terkabulnya keinginan kamu menjadi kenyataan. Saya akan memberikan kamu banyak praktek di video ini, jadi tolong ya, siapkan diri kamu untuk praktek bersama saya di video ini. Ini menarik banget. Oke, langsung aja. Mas, saya ini sebenarnya punya keinginan besar. Tapi kenapa ya mas, kok antara keinginan saya dengan kenyataan itu susah banget menjadi terkabul gitu? Saya sudah mencoba apa yang dikatakan oleh Mas Aryan, saya juga bahkan sudah berdoa ketika beribadah, tapi kenapa kok rasanya Tuhan itu tidak mau memberikan apa yang saya mau, Mas? Salah saya itu di mana? Nah, untuk bisa menjelaskan itu, izinkan saya untuk memberikan perumpamaan. Ya, saya harus memberikan kamu dulu sedikit teori supaya kamu paham nih yang akan kita praktekkan di video ini. Oke? Begini. Untuk menjelaskan ini, saya butuh perumpamaan. Perumpamaan yang paling tepat untuk masalah doa dan terkabulnya sebuah doa adalah perumpamaan seperti sebuah gelas, tutup gelas, dan juga air minum. Sekarang coba deh, saya minta tolong kamu bayangin gelas dengan tutupnya. Bayangkan. Nah, gelas dengan tutupnya itu adalah kamu. Sementara air minum yang ada di sebelahnya itu adalah rahmat ilahi. Orang itu seringkali berdoa, tapi dia tidak mempersiapkan diri untuk menerima jawaban dari doa-doanya. Saya ulangi ya. Orang itu seringkali rajin berdoa, tapi dia lupa untuk mempersiapkan dirinya sendiri untuk menerima apa yang dia doakan menjadi kenyataan. Perumpamaannya itu seperti sebuah gelas dengan tutupnya. Sekarang saya tanya kepada kamu, kalau gelas itu masih ditutup, kamu tuangkan air itu ke dalam gelas, masuk nggak airnya ke dalam gelas? Tolong dijawab. Masuk nggak? Nggak masuk. Sama seperti kita. Kalau kita berdoa, tapi kita tidak ada usahanya, tidak ada ikhtiarnya, ya sama juga bohong. Mas, sebentar deh. Saya itu ikhtiar udah banyak, mas. Jangan salah, saya itu bukan cuma berdoa, saya ada ikhtiarnya juga, ada usahanya juga. Tapi kok gagal terus? Sekarang gini. Kalau seandainya saya nanya kepada kamu, tolong dijawab, pengertian ikhtiar atau usaha itu apa? Tadi kamu berkata nih, sudah melakukan sebuah usaha juga selain berdoa. Bagus, apa usaha kamu? Nah, kalau saya tanya begini, kebanyakan di antara kamu akan berpikir usaha itu adalah kerja keras. Padahal bukan itu maksud saya. Usaha atau ikhtiar itu sangat penting selain berdoa, saya setuju banget. Tapi ikhtiar itu bukan bekerja keras. Loh, apa mas? Ikhtiar atau usaha itu ada 3. Tolong dicatat boleh, tolong kamu ingat-ingat boleh. Yang pertama adalah menyembuhkan luka batin yang ada di hatimu. Jelep, ini kayaknya kamu banget nih. Teman-teman, hal pertama yang membuat orang itu rezekinya mengalir adalah selain dia bertobat kepada Yang Maha Kuasa, dia juga harus bisa merelakan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Bahasa gampangnya, sudahkah kamu memulihkan luka batinmu selama ini? Ya, itu penting banget. Dan ini kebanyakan yang menjadi masalah bagi tiap orang, tapi dia nggak mau ngaku atau nggak sadar. Luka batin itu harus dipulihkan. Tidak boleh tidak. Itu syarat utama kalau rezeki dari Yang Maha Kuasa mau datang ke hidup kamu. Yang Maha Kuasa itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu minta apa dikasih. Tapi kalau kitanya tidak siap, seolah-olah itu seperti gelas yang tutupnya nggak dibuka. Iya kan?
Sehebat apapun air mengalir di atasnya, kalau gelasnya tutupnya nggak dibuka, ya airnya nggak masuk. Sama seperti diri kita, sehebat apapun kita berdoa, tapi kita belum memulihkan luka batin, itu rezeki mental terus. Jadi bukan salah yang maha kuasa, salah kita sendiri yang tidak mau menyembuhkan luka batin kita sendiri. Jelas? Nah sekarang, tadi saya bilang ada 3. Ikhtiar itu ada 3. Yang pertama adalah menyembuhkan luka batin. Betul. Yang kedua apa, Mas? Yang kedua itu adalah bervisualisasi setiap malam. Jadi kalau ada yang nanya, Mas, visualisasi itu termasuk doa atau ikhtiar? Jawaban saya ikhtiar. Doa kamu adalah yang kamu doakan ketika beribadah. Ikhtiar atau usaha kamu, salah satunya, selain menyembuhkan luka batin adalah bervisualisasi. Atau bahasa kerennya, menjiwai bahwa kamu sudah memiliki atau mengalami. Jelas ya? Paham ya sekarang? Alhamdulillah. Nah yang ketiga, ikhtiar atau usaha yang sering kamu lupakan adalah apa? Kamu harus merespon setiap peluang yang ada dalam hidup kamu setelah kamu berdoa, menyembuhkan luka batin, bervisualisasi, yang paling terakhir adalah merespon apa saja yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kamu. Ada peluang pekerjaan, ambil. Ada peluang ketemu orang, ketemu. Ada peluang kamu harus mengambil sesuatu dalam hidup kamu, ambil. Jangan disia-siakan. Nah, teman-teman, kalau saya bahas semuanya di video ini akan lama video ini. Di video ini saya akan memusatkan kepada satu. Yang pertama dan paling utama untuk supaya doa kamu seizin Tuhan terkabul. Apa itu, Mas? Saya akan membimbing kamu bagaimana cara mudah untuk menyembuhkan luka di batin kamu. Kamu mau? Ingin saya sembuhkan hati kamu supaya dengan izin Tuhan rezeki kamu lebih bagus? Mau? Oke. Kalau kamu mau, sekarang juga kita praktek. Ya, sekarang juga kita praktek. Saya minta tolong, kalau kamu menonton atau mendengarkan video ini sambil melakukan aktivitas apapun, tolong berhenti dulu sebentar. Tolong berhenti dulu sebentar karena saya butuh kamu untuk langsung mempraktekkan agar terasa benar-benar apa yang saya mau ke dalam hidup kamu. Oke? Siap ya? Oke deh, kita langsung praktek. Sekarang saya akan memberikan kamu sebuah trik yang sangat luar biasa yang saya sering praktekkan dan ini amat sangat membantu saya memulihkan luka batin dengan waktu yang cepat. Sekarang saya tidak tahu kamu menonton video ini di waktu malam, pagi, ataupun siang. Yang saya ingin kamu lakukan adalah satu. Coba sambil menonton video saya atau mendengarkan suara saya minta tolong kamu pergi ke jendela atau keluar rumah. Sekarang juga deh, pergi ke jendela atau keluar dari rumah kalau bisa. Dan saya ingin di situ kamu cari sebuah tempat atau lokasi yang dimana kamu bisa melihat langit sangat jelas. Ya, boleh di jendela, boleh di luar rumah. Pokoknya sekarang juga cari lokasi di mana kamu bisa melihat langit dengan sejelas-jelasnya. Cari lokasi itu sekarang. Sudah? Oke. Nah sekarang, saya ingin kamu melakukan apa yang saya suruh satu persatu dengan sepatuh-patuhnya. Karena kunci keberhasilan trik ini adalah patuh. Paham ya? Oke. Sekarang saya ingin coba kamu lihat langit. Kalau kamu sekarang malam hari menonton video ini, lihat langit yang hitam, yang gelap, penuh dengan bintang-bintang atau awan, gak apa-apa. Lihat langit. Kalau kamu menonton video ini di pagi hari atau di siang hari, langitnya biru, terang, lihat langit biru tadi. Lihat langit dengan sejelas-jelasnya sekarang. Nah, sekarang saya minta tolong nih. Lakukan satu hal yang agak sulit, tapi ini wajib. Sambil kamu tetap memandang langit, saya ingin kamu sekarang juga tersenyumlah secara terpaksa. Iya, benar sekali. Saya tidak menyuruh kamu tersenyum dengan tulus. Tidak, saya ingin kamu suka atau tidak suka, sekarang juga tolong paksakan mulutmu, bibirmu untuk tersenyum sesenyum-senyumnya, selebar-lebarnya. Ayo, pandang langit, sekarang bibirnya tersenyum selebar-lebarnya. Sekarang
tersenyum. Ayo, tersenyum sekarang. Ambil lihat langit. Nah, sekarang pastikan senyum itu lebar selebar-lebarnya. Pipinya itu harus mentok. Senyum selebar-lebarnya sambil tetap melihat langit. Sekarang praktekkan itu. Tahan senyumannya. Tahan senyumannya. Sekarang saya ingin kamu memikirkan sambil tetap tersenyum dan menatap langit. Saya ingin kamu memikirkan masalah hidup kamu yang membuat kamu kecewa. Paksa senyum terus. Senyumnya tetap dibuat tersenyum. Bibirnya harus tersenyum. Sambil melihat langit, senyumnya harus lebar selebar-lebarnya. Paksa. Ingat masalah hidup kamu sekarang. Sekarang sambil tetap tersenyum, kamu rasakan. Masih sakit nggak di dada? Masih terasa menyakitkan nggak masalah itu bagi kamu? Enggak ya? Nah, sekarang belum selesai. Sambil tetap tersenyum dan menatap langit, saya ingin sekarang juga kamu ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Ambil. Kemudian kamu hembuskan sepanjang-panjangnya melalui mulut. Sambil tetap tersenyum dan melihat langit. Sekarang coba senyuman kamu disudahi. Gimana rasanya? Enak ya? Entah kenapa rasa sakit dalam dada itu menghilang, Mas. Entah kenapa rasa sedih dalam dada saya itu berkurang pesat. Padahal saya cuma tersenyum dan itu pun terpaksa. Bukan senyuman yang tulus. Nah, sekarang saya tahu. Biasanya di detik ini, kamu mungkin ingin menangis. Aneh memang, entah kenapa sekarang kamu tiba-tiba pengen menangis. Keluarkanlah tangisan itu. Saya rasa kamu nih ada air mata yang kamu tahan. Sekarang keluarkan air mata itu. Nangislah, keluarkanlah semua. Tidak perlu kamu tahan. Sekarang badan kamu sedang mengeluarkan racun-racun dari batin kamu. Biarkan air mata itu mengalir. Biarkan itu semua keluar dari tubuh kamu, agar diri kamu damai dan pulih. Keluarkan semuanya. Kadang-kadang, banyak di antara kita tidak memahami bahwa obat dari penyakit batin itu sederhana. Obat dari penyakit batin itu sebenarnya hanya dengan memanfaatkan apa yang Tuhan sudah berikan. Dengan memanfaatkan apa yang Maha Kuasa sudah berikan. Yaitu langit dan senyuman. Kamu tadi tersenyum, kamu sudah lebih lega, dan sekarang kamu pun sudah menangis. Sekarang ayo ambil nafas lagi lewat hidung. Kemudian hembuskan lewat mulut, keluarkan. Gimana perasaan kamu? Sudah jauh lebih lega? Sudah jauh lebih tenang? Nah, inilah yang namanya mengeluarkan racun dari batin kamu yang terluka. Sekarang saya minta tolong, lakukan teknik ini setiap hari. Jangan berhenti di sini. Tonton video ini berulang kali setiap hari. Kalau perlu kamu sebarkan video ini ke orang-orang yang kamu bantu. Karena bisa jadi, kalau kamu saja bisa pulih seperti ini, mereka pun juga ingin pulih sama seperti kamu. Sebarkan link video ini kepada mereka, supaya mereka bisa terobati seperti kamu, sahabat baik saya. Teman-teman, yuk kita jumpai lagi hari yang baru. Jadikan penyembuhan ini sebagai langkah awal, supaya rezeki kamu dengan seizin Tuhan akan membaik. Lakukan ini semua berulang kali, dan rasakan kesembuhan batin kamu. Batin kamu akan pulih, dan di situ rezeki kamu akan berubah dengan seizin Tuhan. Maafkan mereka ya, tetap jadi orang baik, dan tetap berbuat baik. Sembuhkan dengan video ini batin kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.